Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam al-usulu min ilmin usul. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-khas. Khas yang dia adalah lawan dari umum. Dan definisinya secara istilah dia adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan perorangan, bilangan, dan lain sebagainya. Dan khas, taksis ada dua jenisnya, muttasil dan munfasil. Ya. Muttasil ada 3. Yang pertama istitsna, yang kedua syarat, yang ketiga sifat, masuk di dalamnya na'at, badal, dan hal. Dan mukhassis munfasil ada 3. Apa? Al-hissu, al-aqlu, dan asyara'u. Namun ada ulama lain yang berpendapat yaitu cuma 1. Apa? Cuman asyara'u. Adapun al-hissu dan al-aqlu itu bukan pengkhusus, namun dia adalah umum, namun yang diinginkannya adalah khusus. Dia umum, tapi yang diinginkannya adalah khusus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, air laut, al-hillu ma'uhu, terus apa lagi? Tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Umum nggak di sini? Umum. Masuk padanya apa? Bangkai ikan, bangkai hewan laut, bangkai kapal masuk nggak? Nggak masuk lah. Masa antum mau makan bangkai kapal? Maka di sini umum, tapi yang diinginkannya apa? Khusus, yaitu cuma hewan yang ada di laut, ikan dan lain sebagainya. Adapun bangkai kapal yang ada di laut nggak halal. Bagaimana antum mau makan kayu besi, gitu kan? Itu maksudnya umum, tapi yang diinginkannya khusus. Takutnya nanti ya di masa depan ada orang salah paham deh. Dia makan pula itu bangkai kapal. Kan ini di laut, Ustaz. Nah, laut semuanya halal apa yang bangkai di laut. Maka kita katakan itu dia umum, namun yang diinginkan adalah khusus. Ya. Mana? Tasbah dajjal. Lana. Masyaallah. Tarada yatrudu, mengusir. Urid an atrudaha, mengusirnya. Ya, pengkhususan dengan syariat kita sudah pelajari. Ada pengkhususan Al-Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan ijma', Quran dengan qiyas. Ya. Begitu juga ada pengkhususan sunnah dengan Quran, sunnah dengan sunnah, sunnah dengan ijma'. Ya, namun ijma' di sini pensyarah tidak menemui atau menjumpai contohnya. Dan ada sunnah dengan qiyas. Sekarang kita masuk ke mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Ta'riful mutlaqi, definisi mutlak. Al-mutlaqu lughatan diddul muqayyadi. Mutlak definisinya secara bahasa adalah lawan muqayyad. Ya, kadang seperti itu. Karena wabididdihi tatabayyanul asya. Dengan lawannya akan terjelaskan lawannya yang lain. Tinggi lawannya apa, pendek. Apa definisi tinggi? Ya lawan dari pendek.
Maka di sini dikatakan apa definisi mutlak? Ya lawan dari muqayyad. Dan hal yang seperti ini seringkali dijadikan hukum oleh para ulama. Contoh dalam Al-Quran, hanya ada dalam Al-Quran tentang bertambahnya keimanan. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Wa yazdadu imanahum ma'a imanihim, dan bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka. Hanya tentang bertambah. Enggak ada dalam Al-Quran tentang bahwa iman itu berkurang. Namun dari situ para ulama menyimpulkan bahwa imannya bertambah dan berkurang. Kok bisa ada berkurang? Kan dalam Al-Quran cuma bertambah. Karena wabididdihi tatabayyanul asya. Dengan lawannya akan terjelaskan hal-hal yang lain. Bertambah pasti berkurang. Gitu maksudnya. Yaitu membantah kalangan murji'ah yang mengatakan keimanan tetap tidak bertambah dan berkurang. Antum mau melakukan maksiat apapun tetap beriman, iman yang sempurna. Antum mau melakukan kesyirikan, kekufuran tetap beriman, iman yang sempurna. Ngeri. Kata mereka, imannya pelaku pezina, perampok, pembunuh sama keimanannya dengan keimanan Rasul. Woi, ngerinya itu. Ya, maka di sini mutlak definisi secara bahasa adalah diddul muqayyad, lawan dari muqayyad. Adapun secara istilah, ana minta antum mulai dihafal ya sedikit-sedikit. Biar nanti ketika waktu ulangan enggak kaget. Wastilahan ma dalla 'ala al-haqiqati bila qaidin. Apa-apa yang menunjukkan atas hakikat tanpa ikatan. Qaid itu ikatan. Atas hakikat tanpa diikat. Hakikat itu apa? Sebenarnya. Apa-apa yang menunjukkan atas sebenarnya, hakikatnya tanpa diikat. Ya, mutlak. Tanpa diikat. Contoh. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Fatahriru raqabah, membebaskan budak. Di sini dia mutlak. Membebaskan budak, terserah mau budak muslim, budak kafir, mutlak. Tapi antum perlu ketahui berbeda antara umum dan mutlak. Kalau umum, begini kita cara memahaminya. Kalau misalnya umum, tapi kan ini bukan umum. Tahrir raqabah, membebaskan budak, berarti kalau umum apa? Membebaskan semua budak. Ya kalau umum itu, misalnya antum punya 100 budak, berarti apa? Membebaskan 100 budak semuanya. Tapi di sini mutlak. Mutlak apa? Ya dia pokoknya menurutkan atas hakikat tanpa ikatan. Membebaskan budak, yang penting satu aja udah cukup. Tapi di situ terserah budaknya. Mau budak anak kecil, budak remaja, budak dewasa, orang tua, muslim, kafir, muslimnya soleh, muslimnya fajir. Pokoknya bebaskan budak. Itu dia mutlak. Paham sampai sini? Paham ya? Contoh yang lain misalnya mutlak, ada orang dia diperintahkan sama temannya untuk berbuat jahat. Idrib Zaidan, pukul Zaid. Ya antum tahu nih, wah ini idrib kan dia fi'il memberikan itlaq. Antum belajar tuh ilmu nahwu. Antum belajar juga ilmu usul. Jadi antum pukul kecil lagi gini. Itu udah termasuk memukul. Ya, tapi kalau orang nggak paham, pukul Z akhirnya dia pukul itu sampai bengep. Padahal mungkin Z saudara sendiri, tapi ya anak disuruh Ustaz sama ini orang nih kalau nggak anak gini gitu kan. Ya udah anak pukulin aja sampai bengep kan suruh pukulin. Padahal dia saudara anak gitu. Tapi kalau antum paham usul fikih, idrib Zaidan dia mutlak ya. Antum pukul sedikit udah termasuk idrib Zaidan. Sedikit dan cuma sekali udah termasuk idrib Zaidan, itu mutlak. Tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau mudarat. Misalnya kata Ustadz, iqra'u surah, bacalah surat, gitu kan. Ya orang yang nggak paham ya dibaca surat semua dalam Al-Quran, dia baca berjam-jam. Tapi kalau orang paham, ya dibaca saja mungkin Al-Fatihah, kan udah surat itu. Dia baca mungkin inna a'tainakal kautsar, kan itu juga ada surat. Atau misalnya iqra' ayatan, bacalah ayat. Ya kalau orang nggak paham apa, dibaca semua ayat. Tapi kalau orang paham usul fikih, dia baca satu ayat aja udah termasuk itu di situ. Itu namanya mutlak. Ya. Tahriru raqabah, membebaskan budak, di sini dia mutlak. Beda antara mutlak dan umum. Kalau mutlak udah antum bebaskan satu sudah cukup. Namun terserah budaknya bagaimana modelnya. Kalau umum apa? Semua
Budaka itu perlu antum pahami ya. Karena kadang seorang santri atau seorang talib itu dia sulit dalam membedakan am, mutlak, nanti ada mujmal. Ada am, mutlak, mujmal. Am, mutlak, mujmal. Oke. Min qabli ayyatamasa, sebelum kedua pasangan bercampur. Sebelum kedua pasangan bercampur. Ya, ini tentang kafaratuz zihar. Tahu zihar? Pernah ana singgung? Dia ketika berhubungan dengan istrinya dan dia mengatakan kamu seperti ibuku. Nah, ini dia kafarat zihar. Karena di situ mengandung makna talak. Kamu seperti ibuku, dia tempatkan istrinya seperti ibunya yang memiliki ikatan nasab. Jadi tertalak di situ istrinya. Namun di situ dia memiliki kafarah, yaitu harus membebaskan budak. Nah, ini pentingnya belajar sebelum antum menikah. Ya, kalau antum misalnya asal-asal ngomong, inimu seperti ibu saya, weh, tertalak tuh istri dan harus bayar kafarah. Fakharaja biqaulina ma dalla 'ala al-haqiqah. Apa-apa yang menunjukkan atas hakikat keluar darinya am, umum. Li'annahu yadullu 'ala al-umumi. Karena bahwasanya dia menunjukkan atas keumuman. Ya tadi kalau misalnya umum, apa? Membebaskan semua budak, dia punya 100, bebaskan 100, tapi di sini mutlak, menunjukkan atas hakikat. La 'ala mutlaqil haqiqati, tidak atas mutlak hakikat saja. Nah, kalau mutlak hakikat ya bebaskan satu, yang mana aja terserah. Wa kharaja biqaulina bila qaidin, ya al-muqayyad. Ya tadi kan mutlak apa? Definisi secara istilah, apa-apa yang menunjukkan atas hakikat tanpa ikatan. Berarti keluar dengan bila qaidin, keluar darinya muqayyad, karena muqayyad diikat. Keluar dengannya apa? Muqayyad nanti akan dibahas selanjutnya, karena muqayyad diikat. Lihat ta'riful muqayyadi. Muqayyad ya artinya diikat. Muqayyad sendiri artinya diikat. Al-muqayyadu lughatan ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Apa yang dijadikan padanya ikatan berupa unta dan semisalnya. Jadi kalau misalnya antum punya unta diikat, berarti itu namanya apa? Al-ba'irul muqayyad. Unta yang diikat. Tapi kalau misalnya untanya dibiarkan, itu namanya mutlak. Nah, itu dibiarkan tanpa ikatan. Wastilahan, dan secara istilah, madala 'alal haqiqati biqaidin. Apa-apa yang menunjukkan atas hakikat dengan ikatan. Nah, dia diikat. Contoh, faqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lihat di sini. Penulis memberikan contoh yang sama tentang membebaskan budak. Tapi di sini dia muqayyad, fatahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak apa? Yang beriman. Mutlak apa muqayyad ini? Muqayyad, diikat, yaitu budaknya yang beriman. Membebaskan budaknya harus yang beriman. Kalau kafir nggak boleh, nggak termasuk, belum terbayar kafarahnya. Nah, ini kafaratul qatl, kafarah dari membunuh. Kafarah dari membunuh. Fakharaja biqaulina qaidun al-mutlaqu. Keluar dengan perkataan kita qaidun, ya keluar darinya mutlak. Ya karena mutlak bila qaid, tanpa diikat. Paham sampai sini? Paham ya? Mutlak tidak diikat. Muqayyad diikat, dah tuh. Al-amalu bil mutlaqi, mengamalkan mutlak. Yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi li'annal amala binususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dhalik. Wa idza warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan wa illa
amalun bikullin wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Bikullin wahidin yaitu na'at man'ut, atau bikulli wahidin mudhof ilaih, yaitu tapi yang sering dibaca bikulli wahidin mudhof ilaih. Mengamalkan mutlak, yajibu al-amalu bil mutlaqi ala itlaqihi. Wajib mengamalkan mutlak atas keitlakannya. Ya, tadi mutlak ingat ya, tanpa diikat. Wajib mengamalkannya atas keitlakannya. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil yadullu ala taqyidihi, yang menunjukkan atas pengikatannya. Jadi hukum asalnya kalau kita berjumpa ayat mutlak, wajib mengamalkan ayat mutlak. Namun kalau misalnya ada dalil atau ayat atau dari hadis yang mengikatnya, maka kita wajib mengikat mutlak itu dengan muqayyad. Mengikat mutlak dengan muqayyad. Wajib mengamalkan mutlak atas keitlakannya, kecuali dengan dalil atas pengikatannya. Jadi hukum asalnya mengamalkan ayat mutlak nih. Namun kalau ada ayat muqayyad, wajib yang mutlak diikat dengan muqayyad. Nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Li'anna al-amala binususil kitabi was sunnati wajibun. Karena bahwa saya mengamalkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Alamat taqtadihi dalalatuha, atas apa yang ditunjuk oleh maknanya. Hatta yaquma dalilun, sampai tegak dalil ala khilafi dzalik, yang menyelisihi hal itu. Ya, jadi mengamalkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib atas apa yang ditunjuk oleh maknanya. Ya kalau mutlak ya kita wajib mengamalkan mutlak sampai terdapat dalil yang menyelisih itu ya. Jadi kalau ada muqayyad, mutlaknya diikat dengan muqayyad. Ingat ya, antum ingat dulu itu sebelum kita ke halaman selanjutnya. Wajib mengamalkan mutlak. Namun kalau kita menjumpai ayat muqayyad, wajib mutlak diikat dengan muqayyad. Dah tuh, nanti diberikan contoh. Wa idza warada nassun mutlaqun, apabila datang dalil mutlak, nas itu dalil. Apabila datang dalil mutlak tanpa diikat. Wa nassun muqayyad, dan dalil muqayyad diikat. Kita jumpa nih ada dua dalil, mutlak dan muqayyad. Wajabat taqyidul mutlaqi bihi, wajib mengikat yang mutlak dengannya. Dengan catatan, in kanal hukmu wahidan, apabila hukumnya sama. Apabila hukumnya sama. Nanti dicontohkan. Wa illa, dan jikalau tidak sama, amalun bikulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Apabila hukumnya tidak sama, maka mengamalkan setiap salah satu atas apa yang muncul darinya, mutlak dan takyid. Jadi kalau nggak sama, nggak boleh diikat. Kalau hukumnya tidak sama, tidak boleh diikat. Maka dikembalikan ke masing-masingnya. Mutlak ya udah muqayyad, mutlak ya udah mutlak, muqayyad dan muqayyad, nggak boleh diikat karena hukumnya tidak sama. Jadi di sini kita mendapati ada dua. Nanti di kitab yang lebih luas ada 4 jenis. Sekarang cukup antum pahami ada 2. Ada ayat mutlak muqayyad dan dia hukumnya sama. Ada ayat mutlak muqayyad dan dia hukumnya sama. Maka di sini apa? Wajib yang mutlak diikat dengan muqayyad karena hukumnya sama. Itu pertama. Yang kedua, ada ayat mutlak muqayyad tapi hukumnya tidak sama. Maka di sini tidak boleh diikat karena hukumnya tidak sama. Ini baru 2 nih. Nanti di kitab yang luas ada 4. Contoh. Misalu makana al-hukmu fihi ma wahidan. Kita baca dulu biar antum paham sedikit. Qaulu ta'ala fi kafaratiz zihari. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Wa qauluhu fi kafaratil qatli. Fatahriru raqabatin mu'minah. Al-hukmu wahidun wa tahriru raqabati.
fayajibu taqyidul mutlaqi fi kafaratiz zihari bil muqayyadi fi kafaratil qatli wa yushtaratul imanu fir raqabati fi kullin minhuma. Oke, lihat. Misalu ma kana al-hukmu fihi ma wahidan. Contoh apa yang hukum pada keduanya sama, yaitu pada mutlak dan muqayyad, hukumnya sama. Pada firman Allah Ta'ala fi kafaratiz zihar. Pada kafarah zihar. Fatahriru raqabah. Nah, di sini mutlak, membebaskan budak. Terserah mau budak yang bagaimana. Kecil, dewasa, remaja, orang tua, muslim, kafir, di situ dia mutlak. Pada kafarah zihar. Wa qawluhu fi kafaratil qatl, dan firman Allah Ta'ala pada kafarah qatl, pembunuhan. Apa kata Allah? Fatahriru raqabati mu'minah. Ini muqayyad, membebaskan budak yang beriman. Al-hukmu wahidun, hukumnya satu. Apa? Membebaskan budak. Sama-sama membebaskan budak, walaupun sebabnya beda. Sebabnya beda. Yang satu sebabnya karena kafarah zihar, membebaskan budak mutlak. Yang satu sebabnya karena kafarah qatl, yaitu membebaskan budak mukminah. Sebabnya beda namun hukumnya satu, maka di sini wajib mengikat yang mutlak dengan muqayyad. Jadi yang dimaksud dengan membebaskan budak itu adalah budak yang beriman, baik pada kafarah zihar maupun kafaratul qatl. Hal itu mengisyaratkan bahwasanya membebaskan budak di ayat kafaratul zihar maksudnya adalah budak yang beriman. Paham sampai sini? Paham nggak? Mana ragu? Muka antum kayak orang-orang bingung. Fatahriru raqabah. Ini dia mutlak. Mutlak. Dan ini pada kafarah apa? Kafaratul zihar. Kafaratul zihar. Dan dalam ayat yang lain, fatahriru raqabah apa? Mukminah. Ini apa? Mutlak apa muqayyad? Muqayyad. Dan ini pada kafarah apa? Qatl. Ingat, di sini sebabnya berbeda. Yang di atas membebaskan budak, sebabnya karena kafaratul zihar. Yang di bawah membebaskan budak yang beriman, sebabnya karena kafarah qatl. Sebabnya berbeda. Namun hukumnya sama. Yaitu sama-sama apa? Membebaskan budak. Apabila kita jumpai ayat-ayat yang semisal ini, sebabnya berbeda namun hukumnya sama, maka ayat yang mutlak diikat dengan yang muqayyad. Jadi yang dimaksud dengan membebaskan budak pada kafaratul zihar adalah budak yang beriman. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa pada kafaratul zihar budaknya juga budak beriman. Paham sampai sini? Lanjut. Al-hukmu wahidun huwa tahrirur raqabah. Hukumnya sama, yaitu membebaskan budak. Fayajibu taqyidul mutlaqi, maka wajib mengikat yang mutlak. Diikat yang mutlak.
Fi kafarati dzihar, pada kafarat dzihar kan umum tuh membebaskan budak wajib diikat. Bil muqayyad fi kafaratil qatl, pada kafarat qatl yaitu budak yang beriman, berarti pada yang kafaratul dzihar budaknya juga beriman. Wa ishtaratul imanu fi raqabati fi kullin minhuma, maka disyaratkan keimanan pada budak di setiap dari keduanya. Itu contoh yang hukumnya sama. Kedua, wa mithalu ma laisal hukmu fihi ma wahidan. Contoh apa yang hukumnya pada keduanya tidak sama. Hukumnya pada keduanya tidak sama. Firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Mutlak atau muqayyad di sini? Mutlak. Potong tangan. Di situ masih mutlak. Mau segini, 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 segini. Mutlak. Wa qawluhu fi ayatil wudu. Dan firman Allah pada ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Lihat, hukumnya sama apa beda? Beda. Yang pertama, membunuh, dipotong tangannya. Yang kedua, berwudu, dibasuh tangannya sampai ke siku. Jadi bukan berarti yang dipotong tangannya sampai siku, karena di situ hukumnya berbeda, nggak bisa diikat. Fal hukmu mukhtalifun, hukumnya berbeda. Fa fil ula qat'un wa fi tsaniyati ghuslun. Pada yang pertama memotong, yaitu potonglah tangan keduanya. Yang kedua membasuh tangan kalian sampai ke siku. Maka fala tuqayyadul ula bi tsaniyati, enggak boleh diikat yang pertama dengan yang kedua. Kesian nanti orang yang maling dia dipotong sampai siku. Padahal kenyataannya tidak sampai siku. Apa yang dipotong? Sampai pergelangan tangan. Bal tabaqa ala itlaqiha, akan tapi tetap atas keitlakannya, yaitu yang dipotong apa? Wa yakunul qat'u, dan dipotong adalah minal qu'i mafsalil kaf. Qu'i mafsalil kaf itu artinya pergelangan tangan. Antum terjemahkan dulu secara keseluruhan. Qu' mafsalil kaf, pergelangan tangan. Kalau letter luck-nya coba lihat. Ku, siku artinya. Ku apa sih? Siku. Mafsal, sambungan. Kaf, telapak tangan. Apa lihat di sini? Coba. Antum lihat semua ke anak. Siku. Dari sini sampai sini. Sambungan dengan telapak tangan mana berarti? Pergelangan tangan. Oleh karena itu kan tadi kita terjemahkan di awal. Ku, mafsal, kaf apa? Pergelangan tangan. Nah itu. Wa yakunul qat'u minal qu' mafsalil kaf bal tabqa ala itlaqiha, akan tapi tetap pada keitlakannya, dan memotong itu pada pergelangan tangan dan membasuh ya pada siku. Jadi berbeda hukumnya, maka tidak boleh diikat. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya beda hukumnya, tidak boleh diikat. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Weh, dia mencuri ini dia, Ustaz. Potong tangannya sampai siku." Kenapa? Karena Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya. Gitu. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Nah, ini kan katanya tangan-tangan kalian sampai ke siku. Berarti dipotongnya sampai siku. Benar atau salah? Salah. Maka kita jawab, enggak boleh itu, kan hukumnya berbeda. Yang pertama memotong, yang kedua membasuh. Maka tidak boleh diikat. Maka tetap sendiri pada kesendiriannya, yaitu ayat tentang memotong ya udah dia memotong pada keitlakannya, dan ayat yang membasuh ya udah dia membasuh sampai siku, potong ya berarti sampai pergelangan tangan, nggak boleh diikat. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.